Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, kembali kita bertemu dalam channel YouTube Yehuda Dihargo. Firman yang akan kita bahas saat ini adalah waspadalah terhadap ragi. Ragi itu ajaran atau pengaruh dari orang Farisi atau disebut juga agamawi dan orang Saduki, yaitu kaum intelektual. Saudara, di depan kita tantangan akan semakin berat. Arus kehidupan duniawi yang begitu deras dan semakin ekstrim menjelang zaman akhir itu memasuki zaman baru, yaitu zaman teknologi AI yang membawa pengaruh yang sangat besar dan kuat terhadap kualitas iman seseorang. Dan jika hati kita tidak melekat kepada Tuhan dan berakar kuat di dalam pengajaran firman Kristus, atau tidak bersandar kepada Tuhan dan lebih percaya akan kemampuan manusia, maka kita akan terseret arus dan tenggelam mengikuti gelombang kehidupan dunia yang akan menuju kebinasaan. Saudara, jadilah orang yang berhikmat dan peka supaya mata hati kita terang, dapat melihat dengan jelas mana Allah yang benar, gereja yang murni, dan juga firman Tuhan yang benar. Karena banyak penyesat di zaman akhir. Berpegang teguhlah pada firman Kristus, bukan pendapat manusia, dan juga mengenal tipu daya iblis yang berusaha menghancurkan manusia dengan pengaruh pohon pengetahuan baik dan jahat yang telah dikonsumsi manusia. Jadi tanpa dilandasi mental dan karakter yang mengajar kita di dalam firman Kristus yang terdapat di dalam pohon kehidupan. Pada zaman akhir ini, pengaruh agama dan pengaruh ilmu pengetahuan teknologi AI sangat dahsyat yang dapat menyimpangkan iman Kristen. Maka kita harus waspada terhadap ragi orang-orang Farisi dan Saduki. Saudara, mari kita landasi firman Tuhan ini di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Saudara, orang Farisi adalah ahli-ahli Taurat atau juga orang-orang agamawi bangsa Israel, yaitu Yudaisme, saudara, yang selalu berbicara di dalam landasan Taurat. Saudara, yang pertama yang kita harus waspadai, karena orang-orang Farisi ini atau agamawi ini mengajarkan hukum dan syariat
bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Roma 9 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi bahwa Israel sesungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Jadi saudara, orang-orang Farisi ini menekankan apa yang tertulis di dalam hukum Taurat dan mereka sangat mentaati. Tapi apa yang dilakukan itu, firman Tuhan berkata, tidak akan sampai. Karena hukum Taurat ini sebetulnya adalah untuk rambu-rambu, yaitu orang yang melanggar rambu-rambu ini dia akan tersandung. Dan manusia yang bersifat daging ini tidak mungkin bisa melakukan hukum Taurat. Kemudian juga orang beragama atau orang agamawi atau juga orang Farisi ini giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Roma pasal 10 ayat 2 dan 3 bunyinya demikian. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka menjalankan ibadah hanya secara lahiriah. 2 Timotius 3 ayat yang kelima bunyinya demikian. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Juga mereka itu ibadahnya hanya untuk penampilan. Kalau kita lihat di dalam Matius pasalnya 23 ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh, Yesus mengecam akan orang-orang Farisi itu, yaitu ahli-ahli Taurat. Katanya di dalam firman itu, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat untuk meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat dalam perjamuan ibadah dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan baik di pasar dan suka dipanggil rabi atau guru. Saudara, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang ditulis dalam Matius 23 tadi, mereka itu orang-orang Farisi hanya melakukan supaya dilihat orang, atau dalam hal penampilan,
yang diutamakan. Mereka mengajar tapi tidak melakukan. Artinya tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Alias kalau bahasa Indonesia Jawanya, gajah dibelangkoni, iso khotbah tapi ora iso nglakoni, ya. Jadi hanya mengajar, yaitu teologinya hebat, pengajarannya hebat, tapi tidak menjadi pelaku daripada firman. Dan mereka suka dihormati dan mencari hormat dan mencari kedudukan. Kemudian mereka menjadi orang-orang yang munafik. Nampaknya bersih di bagian luarnya, tapi di dalam dirinya banyak kotoran. Kita lihat lagi ayat firman Tuhan di dalam Matius 23 itu ayatnya yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang di sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengetahui mata orang dengan doa, mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Saudara, orang-orang Farisi ini selalu merintangi orang yang berusaha masuk kerajaan surga. Jadi orang-orang Farisi ini berusaha untuk supaya mereka lebih suka menjadi penganut agamanya, yang sebetulnya mereka mencari kemana-mana, tapi akhirnya menjadikan orang tersebut orang neraka karena kemunafikan mereka. Saudara, dalam firman Tuhan diingatkan, yaitu di dalam Matius 5 ayat 20 dikatakan demikian. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang artinya, saudara, kalau hidup kepercayaan kita sebagai orang Kristen kepada Tuhan Yesus tidak lebih benar daripada agama roh-roh agamawi itu, kita tidak akan bisa masuk di dalam kerajaan surga dan tidak akan pernah menerima pahala kemuliaan. Saudara, karena agama dan ketidakpercayaan itu bergandengan tangan, bersaudara.
Keduanya berjalan bersama, saling mendukung. Orang agama kelihatannya percaya kepada Tuhan, tapi sesungguhnya juga tidak, karena dia di dalam hatinya dia percaya kepada hal-hal yang kelihatan saja. Sedangkan yang tidak kelihatan, mereka itu kurang percaya. Agama mengutamakan liturgi atau ritual keagamaan. Dan juga agama mengajarkan konsep-konsep kebenaran buatan manusia dan memadukan dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi. Agama lebih mengutamakan kehendak manusia daripada kehendak Allah. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 29 ayatnya mulai yang ke-13, 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang mentakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Dalam firman Tuhan ini, Tuhan Yesus menegur bahwa orang agama itu adalah lain mulut, lain di hati. Jadi agama mengajarkan konsep-konsep kebenaran yang itu adalah buatan manusia sendiri dan memadukan dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi. Agama mencari Allah dengan mengutamakan kehendak manusia daripada kehendak Allah. Dan juga agama mencari Allah itu dengan kekuatannya sendiri. Dan agama mengenal Allah menurut pikiran dan pandangan pendapatnya sendiri. Kita lihat di dalam Yeremia 17 pasal yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, agama adalah konsep keselamatan, bisa diperoleh melalui usaha manusia dengan segala perbuatan baik. Agama hanya ekspresi dari kebudayaan manusia, dan juga Yesus itu bukan satu-satunya jalan atau cara menuju surga. Karena agama meyakini bahwa banyak cara atau jalan menuju ke surga atas usaha manusia sendiri. Tapi panggilan untuk menjadi orang Kristen itu
lain dengan orang-orang beragama. Kita akan melihat karena Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk menuju surga. Yohanes 14 ayat yang ke-6 bunyinya demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, ini jelas-jelas yang dikatakan sendiri Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa atau Allah kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus di dalamnya ada kuasa dan energinya. Sedangkan kalau kita agama ini mencari dengan usaha atau jalannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, firman Tuhan jelas mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tadi mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mencapai surga. Itu tidak mungkin dan itu terkutuk. Saudara, kebenaran adalah standar hidup sebagai warga kerajaan surga. Kebenaran yang bertalian dengan tingkah laku baik yang tampak di luar maupun yang tidak kelihatan, yaitu sikap hati dan pola berpikirnya. Ini di dalam batiniahnya. Orang percaya dituntut untuk memiliki target, yaitu hidup secara luar biasa dalam kelakuan. Artinya hidup yang berkualitas tinggi, hidup yang sempurna, yang tidak akan bisa dilakukan oleh orang-orang dunia. Pola hidup yang diinginkan Tuhan itu hidup yang sesuai dengan Injil Kerajaan Surga, hidup yang berpadanan dengan Injil. Memiliki standar hidup sebagai warga kerajaan surga, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Melalui perjalanan, yaitu proses pemuritan dan pendewasaan rohani, sehingga terjadi pertumbuhan, kemudian menghasilkan buah-buah roh. Hal ini tidak akan dapat dilaksanakan bagi orang yang memang tidak berhasrat menjadi warga kerajaan surga. Mengapa begitu rendahnya hasrat atau minat seseorang untuk berusaha menjadi warga kerajaan surga? Sebab hasrat dan minat mereka telah lebih dahulu diarahkan dalam perjalanan hidup, lebih mengingini perkara-perkara duniawi. Sedangkan dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 3 yang bunyinya demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan dirinya kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Saudara, sebetulnya hanya orang yang merespon panggilan keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, itulah yang akan memiliki hasrat dan minat terhadap kerajaan surga. Sedangkan orang-orang agamawi itu tidak akan bisa
sebab dia dibelenggu oleh hasrat dan minat kepada hal-hal yang duniawi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, cari dulu perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, kemerdekaan dari belenggu tersebut membutuhkan jamahan, jadi jamahan kuasa Allah, dan juga tekad komitmen dari kita. Kerelaan kita harus membuang segala hasrat minat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Caranya dengan menggantikannya dan memenuhi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Fokus hidup kita tertuju hanya kepada Tuhan dan kerajaannya. Dengan membuang segala kejahatan yang ada di dalam hati dan melepaskan semua ego manusia, cita-cita, ambisi pribadi, dan hak-hak kita di dalam daging. Orang yang berjaga-jaga akan terus berusaha hidup kudus, tak bercacat dan tak bercela di hadapannya, dengan bantuan anugerah dan karunia. Manusia bisa menjadi orang yang sempurna, yang punya kualitas rohani yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena bantuan dari anugerah kasih karunia atau kekuatan kuasa daripada Allah. Saudara, rasa cukup merupakan syarat ibadah kita kepada Tuhan. Itu ditulis dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, seharusnya kita tidak lagi memikirkan diri kita sendiri dengan segala kesenangan dan kepuasan pribadi kita di dalam daging. Saudara, kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap
dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, membagi hidup harus diawali dengan rasa cukup. Sebab saudara, kalau dalam hidup ini kita terus-menerus mengikuti keinginan hasrat daripada daging, kita akan mengalami kebinasaan seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Saudara, percaya karena mujizat dan berkat tidak akan menghasilkan penerimaan yang benar terhadap Tuhan. Tapi kalau seorang menekankan kekuatan kehendak Tuhan lebih daripada kehendak manusia dan berusaha mengerti dan melakukan kehendak Tuhan, barulah kita membangun kondisi kehidupan atau sikap hati yang benar, dan kita akan memiliki kepercayaan yang benar kepada Tuhan. Sebab menurut firman Tuhan, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, melainkan Tuhan merancangkan supaya kehidupan kita ini penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan hari depan yang cerah. Dan juga rencana Tuhan itu lebih tinggi daripada rencana manusia. Jadi kalau kita percayakan diri kita kepada rencana-rencana Allah, maka hidup kita akan semakin menjadi tenang dan damai daripada Allah itu memelihara hidup kita. Saudara, memiliki konsep mengenai kenikmatan atau kebahagiaan hidup dan nilai-nilai kehidupan yang telah membelenggu kehidupan kita selama bertahun-tahun. Konsep dan nilai-nilai tersebut telah menyatu dalam hidup kita karena telah dijalani bertahun-tahun, sehingga bagi kita yang paling bernilai ialah harta dan yang menguntungkan diri kita, dan juga Tuhan yang hanya dijadikan alat untuk meraih apa yang kita inginkan. Jadi itulah konsep diri kita yang hidup di dalam daging. Untuk memiliki konsep yang benar mengenai apa yang benar, seorang harus berjuang mengarahkan dirinya pada Tuhan. Yang baik hanyalah Tuhan dan kehendaknya. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang ke depan dengan penuh pengharapan. Dan rencana Tuhan lebih tinggi daripada rencana manusia. Yang berharga adalah Tuhan dan kerajaannya. Karena di dalam kerajaan Tuhan itu ada upah atau pahala yang akan diberikan kepada orang percaya yang telah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Membuat kita terus berusaha memahami Tuhan dan kerajaannya, serta menjadi alat bagi kemuliaannya. Untuk itu harus ada pergeseran cara berpikir atau pola pikir yang signifikan, radikal, dan konkret. Maka kehidupan kekristenan akan lebih benar daripada kehidupan keagamaan ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Saudara, agama itu mengutamakan tradisi atau sistem kehidupan rohani yang dirancang oleh manusia, pengertian mengenai ketuhanan, dan bagaimana menjalani kehidupan dengan segala tata cara dan etikanya
yang dianggap sesuai dengan kebenaran Alkitab. Dan tradisi itu tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan dan keagamaan. Tradisi kekristenan adalah sistem kehidupan rohani yang dirancang oleh manusia. Pengertian-pengertian mengenai ketuhanan dan bagaimana menjalani kehidupan dengan segala tata cara dan etikanya yang dianggap sesuai dengan Alkitab. Namun, tanpa sikap keterbukaan dengan rendah hati, membuka diri kepada kebenaran Alkitab yang benar dan murni, sistem itu akan menjadi belenggu yang membuat kita tidak bisa bertumbuh. Dan ternyata belenggu tidak hanya berbentuk perbuatan-perbuatan yang nyata melanggar norma-norma hukum, tapi juga berupa cara berpikir yang tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Banyak orang Kristen yang dipandang sebagai orang yang baik, namun terpenjara, dan penjara yang paling dominan menawan mereka adalah ketidakmampuan untuk mencapai standar yang diinginkan oleh Tuhan. Tradisi kekristenan yang kelihatan baik hidupnya sudah sesuai standar agamanya. Kondisi hidup seperti ini menciptakan suatu sistem kerohanian yang membelenggu, sebab orang yang merasa sudah pada rel yang benar akan menjadi kaku, tidak fleksibel, dan tidak merasa perlu untuk berubah. Banyak orang menganggap karena Kristus sudah menderita bagi kita, maka kita orang percaya itu sudah bebas dari penderitaan jasmani, dan juga dosa-dosanya sudah ditebus semuanya oleh Tuhan Yesus. Kita tidak perlu menebus dengan cara kita sendiri, tapi tinggal menikmati berkat-berkat jasmani yang berkelimpahan. Itu yang konsep yang sangat salah. Banyak orang merasa asal tidak merugikan orang lain dan tidak berbuat jahat, hanya melanggar hukum agama sudah cukup. Selebihnya segala perbuatannya hanya ditujukan untuk kepentingan dan kesenangan sendiri. Bahkan beribadah itu tujuannya supaya Tuhan memberikan apa yang diinginkannya. Untuk mengasihi Tuhan, seseorang harus memberikan segenap atau seluruh, lengkap atau penuh hati, jiwa, dan akal budinya, yaitu seluruh kehidupannya. Itulah ibadah yang sejati. Saudara, banyak orang Kristen yang merasa telah mengasihi kepada Tuhan berdasarkan ukuran yang dibuatnya sendiri. Mereka merasa tidak menduakan Tuhan. Kalau seseorang membangun kehidupan ini, studi, karier, bisnis, berumah tangga, dan beragama dalam kewajaran manusia hidup, supaya kita memperoleh kemudahan di dunia ini, sebetulnya hidup adalah perjalanan hanya untuk kesenangan dan kepentingan sendiri, atau itu orang yang egois. Mereka rajin beribadah di gereja, melakukan pelayanan di gereja dengan mengambil bagian dalam kegiatan gereja, memberi dukungan keuangan, kegiatan sosial. Mereka merasa sudah cukup mengasihi Tuhan. Pengertian semacam ini sangat dangkal dan miskin. Semua yang dilakukan kalau penggeraknya adalah keinginan
beroleh penghargaan istimewa di kalangan jemaat demi kepentingannya dan kesenangannya sendiri adalah cara berpikir yang sesat, tidak sesuai dengan cara berpikir Tuhan. Firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai 19, demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jikalau engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara, tanpa kehidupan yang benar menurut standar Tuhan atau ajaran Kristus setiap harinya, maka segala kegiatan gereja dan pelayanan hanyalah kegiatan rohani yang tidak berdaya guna untuk menghantar manusia untuk mendapatkan keselamatan yang sesungguhnya. Yang seharusnya orang Kristen lakukan itu tidak meninggalkan atau keluar daripada ajaran Kristus. Kita akan lihat dalam firman Tuhan surat 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kita mulai ayat yang ke-8 saja. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa yang memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jadi saudara, yang keluar dari ajaran Kristus itu adalah sesat. Maka itu adalah suatu perbuatan yang jahat, yang sangat tidak berkenan di hati Allah. Saudara, mengasihi Tuhan harus dimulai dari pembentukan diri, mengalami pembaruan pikir oleh kebenaran Injil, pengertian pemahaman mengenai kehidupan, siapa Tuhan dan siapa manusia, harus benar dan lengkap. Selanjutnya, karakter, watak, atau mentalnya harus diubahkan sampai level mengenakan kodrat ilahi, yaitu berwatak seperti Kristus atau mempunyai pikiran Kristus. Kebenaran firman yang murni akan mengganggu kesejahteraan hidup menurut pola manusia duniawi pada umumnya. Dan tidak banyak orang yang menyukai pemberitaan firman Tuhan yang tidak sesuai dengan selera mereka dan tidak menguntungkan bagi jas
menemani mereka. Kebiasaan memiliki gaya hidup melakukan kehendak Allah akan membetulkan pribadi dan karakter menjadi seperti yang Allah kehendaki. Terbiasa hidup dalam pemerintahan Allah, bukan pemerintahan diri sendiri. Semakin berumur, kalau kita tetap setia berjalan bersama Tuhan, kita akan semakin peka dan teliti untuk memahami dan mengerti cara kerja Tuhan. Allah bekerja sesuai agenda jadwal waktu, semua berjalan tahap demi tahap dalam proses yang teratur, sesuai aturan main dan hukum yang ada dalam ketetapannya. Kita tidak lagi disibukkan mempersoalkan kebutuhan dan kesenangan duniawi. Kita harus lebih fokus terhadap hal yang harus diselesaikan dalam rencana pekerjaan Tuhan. Untuk itu, kita harus tidak terbelenggu oleh roh-roh tradisi kekristenan. Firman Tuhan yang ditulis di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini, semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatannya sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Saudara, jika kita sudah diingatkan Tuhan, waspadalah terhadap ragi atau ajaran atau pengaruh daripada roh agamawi, orang-orang Farisi. Kita harus juga waspada terhadap ajaran atau pengaruh daripada orang-orang Saduki atau orang-orang yang punya pemikiran cendekiawan dan juga intelektual berpendidikan yang mengutamakan akal daripada iman. Saudara, di zaman yang terakhir ini, pengetahuan, yaitu teknologi, aktivitas intelijensi, atau semuanya memakai teknologi digital, sehingga pengetahuan ini maju dengan pesat, yang membuat orang-orang yang punya roh seperti orang-orang Saduki, yaitu kaum cendekiawan berpendidikan yang mengutamakan akal ini, akan selalu memuja ilmu pengetahuan dan membanggakan kemampuan manusia. Artinya akal lebih diterima daripada iman, dan mereka tidak peduli akan kebenaran. Mereka mempunyai penganut kebebasan, liberalisme,
hak asasi. Jadi kebebasan itu manusia lebih diutamakan. Dengan kata-kata hak asasi manusia untuk bertindak sekehendak hatinya. Mereka percaya kepada hal-hal yang hanya yang bisa dilihat. Sedangkan firman Tuhan yang ditulis di dalam 2 Korintus 4 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, orang-orang Saduki itu lebih memilih hal-hal yang bisa diterima dengan akal. Mereka tidak hidup dengan iman. Kalau kita melihat di zaman akhir ini, roh politik itu luar biasa sekali. Kita bisa melihat di konten-konten di YouTube kelihayan politik untuk mengamankan kedudukan, juga dukungan donatur manusia berupa finansial lebih penting daripada dukungan Tuhan. Karena takut akan manusia, sehingga harus membeli pengakuan manusia dengan memberikan kompromi dan negosiasi yang walaupun melanggar kebenaran mereka lakukan. Persekutuan dengan dunia membuka jalan bagi iblis melalui pintu kompromi politik, gelombang penyembahan berhala. Roh politik merupakan roh pengkhianatan melalui perpaduan persekutuan politik dan keuntungan finansial. Roh kompromi diatur oleh desakan kebutuhan untuk mengendalikan dan mengandalkan kemampuan manusia, mengamankan kepentingan mereka. Konsekuensinya mereka tidak takut akan Tuhan. Roh manusia mengutamakan program daripada hadirat Allah. Program pembangunan yang ambisius dan sukses menurut kemampuan dalam pengorganisasian manusia. Orang-orang Saduki mengandalkan kecakapan manusia untuk memastikan kemakmuran dan prestis, gengsi dan martabat melalui kesuksesan program dan persekutuan politik, sehingga gereja dan pelayanan bergantung pada tangan manusia, pada kekuatan dan energi manusia, bukan pada kekuatan dan energinya Tuhan lagi. Model manajemen dan pemasaran bisnis menggantikan ketergantungan pada hadirat Allah. Banyak orang Kristen mengawali dengan roh dan mengakhiri di dalam daging karena pengaruh-pengaruh daripada Saduki, orang-orang Saduki ini. Dengan senang hati menyambut karunia bernubuat untuk membangun dan menasihati dan juga menghibur. Tapi di sisi lain menolak dan mengabaikan pelayanan-pelayanan Nabi untuk mengajar, menegur, dan memperbaiki
kesalahan. Saudara, 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Banyak orang yang tidak menginginkan teguran dan peringatan. Mereka lebih memilih pandangan dan juga pemahaman dan juga pemikiran mereka sendiri. Saudara, kaum cendekiawan dan juga intelektual itu mulai mengendalikan, mengontrol, memanipulasi orang lain, mencuci otak dengan doktrin untuk memenuhi agenda pribadi, mengejar penampilan lebih daripada pemurnian, puas dengan selubung kehormatan yang palsu dan selubung kosmetik, menjadikan orang Kristen itu orang Kristen yang abu-abu, setengah rohani dan setengah duniawi, dan juga bernegosiasi untuk meningkatkan keamanan, kemakmuran, dan keselamatan mereka. Saudara, kekristenan adalah ajaran atau cara atau tanda petunjuk arah, gaya hidup yang diperagakan oleh Tuhan Yesus sebagai model, di mana karakter ilahi dari Allah sendiri yang turun ke dunia dalam tubuh manusia itu diperagakan. Jadi orang Kristen harus menjadi murid Kristus yang berintegritas untuk memiliki pribadi yang utuh dalam kepenuhan Kristus, dan juga mempunyai tanggung jawab. Perkataan dan perbuatannya harus sama, harus sesuai dengan hatinya. Tuhan lebih melihat apakah kita bisa dipercaya di dalam ketulusan kemurnian hati daripada hasil yang telah kita capai. Saudara, kekristenan saat ini kualitasnya masih sangat rendah. Apabila menjadikan Tuhan hanya sebagai penopang untuk pemenuhan kebutuhan di bumi, itu satu pemahaman yang menyesatkan, dari lebih menekankan dalam hal manfaat untuk diri manusia daripada pengabdian kepada Tuhan. Saudara, di zaman akhir ini gereja mengalami kemerosotan kualitas rohaninya secara drastis, memasuki abad kegelapan. Kebenaran dan keadilan hilang, rohaninya mengalami kekeringan dan gersang, mandul, tidak berbuah, disebabkan karena pengaruh-pengaruh daripada ilmu pengetahuan dan juga roh-roh agamawi, dan juga segala kebetulan yang saat ini membuat mereka ini akhirnya menyimpang dari kebenaran. Jadi saudara, kita harus waspada terhadap pengaruh daripada orang-orang Farisi dan Saduki, sebab ragi ini menghancurkan iman kita dan menyesatkan
menyimpangkan tujuan kita kepada tujuan yang sesungguhnya, yang berkenan di hati Allah. Sekian dulu pemahaman firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami berucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberkati kami dengan kita mendengarkan nasihat firman Tuhan mengenai kita harus waspada terhadap pengaruh ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki yang sangat mempengaruhi iman Kristen ini. Bapa, kami mengucap syukur atas hikmat-hikmat yang Kau turunkan kepada kami, dan kami percaya Kau akan mengutus Roh Kudus-Mu untuk memberikan pemahaman yang lebih lagi, kepekaan kami terhadap hal-hal seputar pola berpikir dan pola pandang orang-orang Kristen di zaman akhir ini. Tolong ya Tuhan Roh Kudus yang membimbing kami supaya kami tidak tersesat di dalam jalan kami ini. Kami percaya firman-Mu ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, karena Roh Kudus yang akan memerteraikan kebenaran firman itu di dalam kebenaran yang ditanamkan di dalam setiap hati kami, orang-orang yang mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur karena hanya Engkaulah yang patut menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan, karena kuasa dan energi-Mu yang sesungguhnya memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.